Tidak ada istilah negara syariah. Tidak ada. Agama syariah. Saya mau bertanya dulu, apa yang dimaksud dengan syariat? Saya minta maaf, apa yang dimaksud dengan syariat? Syariat itu, kata ulama, adalah semua aturan-aturan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang teraktualisasi dalam Al-Quran dan hadis. Itulah syariat. Syariat itu punya 3 cabang. Ada akidah, ada muamalah, dan ada akhlak. Jadi syariat itu pokok cabang-cabangnya akidah, ada muamalah termasuk fikih yang bersifat terapan, dan ada akhlak, perilaku, etiket, nilai. Saya tanya, Indonesia ini harus menjadi negara syariah. Apakah sekarang memang Indonesia belum bersyariah? Itu pertanyaan. Apakah Indonesia belum bersyariah? Kita ini apa tadi kita lakukan? Salat, apakah itu bukan syariah? Ya. Syariat itu adalah hukum. Disebut hukum taklifi. Ulama mengatakan al-hukm taklifi huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin ala jihatil iqtidai aw at-takhyir. Yang dimaksud dengan hukum-hukum Allah itu adalah khitabnya Tuhan, seruan-seruan Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang sudah mukallaf, yang harus dilakukan, yang harus ditinggalkan, dan boleh jadi kita diberi pilihan di situ. Apakah itu bukan syariat ini? Kita salat maghrib tadi, ini bukan syariat? Syariat. Ketika ada orang Islam menikah, apakah mereka menikah seperti binatang? Atau dia menikah karena harus ada yang nikahkan, harus ada saksinya, harus ada suami istri, calon, pengantin, dan harus ada saksi? Syariat. Apalagi? Jadi yang dimaksud dengan negara syariat itu apa? Itu istilah, walau syahada bil istilah, tidak penting. Ya, ulama mengatakan al-ibratu bil ma'ani wa laysa bil mabani. Yang menjadi tolak ukur itu adalah konten, bukan nama. Bukan nama. Iya, yang paling penting itu substansi, bukan aksesorisnya, bukan namanya. Iya. Sekalipun kita sepakat kalau ini adalah khamar, tapi kalau diminum pasti tidak dosa, karena ini air. Kan begitu. Jadi substansinya dilihat, airnya. Sekalipun kita sepakat bahwa ini branding, kita sepakat ini branding, tapi kalau saya minum dengan kesepakatan ini branding, apakah ini membuat saya dosa? Tidak dosa, karena substansinya bukan memabukkan. Jadi apa artinya nama kalau substansinya tidak? Sama dengan itu. Saya termasuk orang yang tidak tertarik dengan istilah negara syariah. Ya, harus dipahami dulu. Syariat itu
bukan aksesoris Bapak Ibu sekalian. Saya minta maaf, syariat itu bukan aksesoris mau dipajang, kayak mau dipajang, mau ditampil. Bukan. Ya. Yang kedua, Indonesia ini adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tapi secara agama, perspektif agama, Indonesia ini adalah negara Islam. Saya termasuk orang yang tidak sepakat dengan orang yang bersemangat mendirikan khilafah. Siapa tahu Anda mengatakan bara HTI kawan masyarakat. Saya bukan HTI. Dan saya termasuk orang yang tidak tertarik untuk mendeklarasikan khilafah. Di dalam Islam itu mengangkat pemimpin itu Pak, itu wajib hukumnya. Tetapi memberi simbol satu negara itu tidak mesti dengan nama tertentu. Harus dibedakan khilafah dengan khalifah. Harus dibedakan. Kalau kita mau bicara agama, ini negara adalah negara Islam. Karena apa yang dimaksud dengan negara Islam? Yang memimpin adalah orang Islam. Coba, negara itu dihuni adalah orang-orang Islam, mayoritas. Yang ketiga yang diberlakukan adalah hukum Islam. Orang kalau mau warisan hukum Islam. Orang kalau mau salat pakai salat yang Islam, puasa yang Islam, haji yang Islam, menikah dengan secara Islami. Itu yang disebut negara Islam. Bukan negara Islam itu yang begini, bukan. Ada orang mengatakan negara Islam itu yang begini, bukan. Itu teroris, dan teroris itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Agama ini diturunkan oleh Allah menjadi rahmat, bukan untuk saling begini. Jadi ISIS itu bukan Islam Pak. ISIS itu bukan Islam. Karena ISIS itu kerjanya begini. Nabi itu mengingkari ada orang berperang, sahabat itu berperang, ada musuh lari dikejar sama Khalid bin Walid. Pas mau ditembak musuh itu sama Khalid bin Walid, pemimpin Islam, pasukan Islam pada saat itu, dia angkat tangan, bangga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tembak. Ada yang langsung sama Nabi, ya Rasulullah, Khalid bin Walid itu sudah membunuh orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Benar. Panggil dulu itu Khalid bin Walid. Ditanya sama Nabi, Khalid, tolong kayo, mana kamu tembak tahu masyahada? Maka daw tembak nasabadiya min masahada nasabadiya lillahi. Ulang-ulang na din nagagawa ka na. Sarupasa takong pinag asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Marejo ang tembak. Tapi Nabi mengatakan, apa tahta batnah, apa tahta qalbah, apakah kamu betul telah membelah dadanya itu orang kalau dia itu bersyahadat karena takut mati atau betul-betul ini? Jadi di satu sisi Nabi itu mengingkar. Coba kalau menembak betul. Ya memang banyak masalah di negara kita. Ya, kalau saya, negara ini harus dirawat. Negara ini diibaratkan seperti piring. Tinggal kita mengisi piring itu. Nasi basi kayak mau diisikan atau makanan yang enak. Itu tugas kita. Negaranya sudah ada. Kalau mau mendirikan khilafah di NKRI ini, itu sama dengan ingin memecahkan piring itu, ganti dengan piring yang lain. Ini piring ini lebih 300 tahun dibuat.
Kita harus sadar sejarah Bapak Ibu sekalian. Lebih kita ratu tahun dijajah, nampak ke pendeta, kita merdeka. Sekarang kalau ada orang ingin memecahkan itu piring, itu sama dengan dia menyia-nyiakan perjuangan orang tua kita yang 300 tahun terjajah itu. Kalau saya tidak rela, Pak. Maka ini kan negara hukum, negara ini harusnya khilafah. Nah, jadi kan asal itu. Terus kalau jadi khilafah, siapa nanti jadi khalifahnya? Salah satu syaratnya khalifah itu, Pak, maka dia minta al-a'immatu min Quraisy, pemimpin itu harus keturunan Quraisy. Siapa orang Indonesia betul-betul ada suku Quraisy, pasti orang semua mengklaim, wah saya itu keturunan Quraisy. Apa buktinya? Bilang teh macaca ingatku. Ketua nama kedai, iya keturunan Quraisy dah. Manakala nama penyakitnya muhi, ya. Pasti orang berkelahi. Al-a'immatu min Quraisy, kata Nabi, pemimpin itu harus dari Quraisy. Kalau negara ini tiba-tiba jadi khilafah, siapa nih orang Quraisy di Indonesia? Pak Quraisy sendiri bukan keturunan Quraisy, apalagi kalau yang lain. Kan begitu, Pak. Jadi jangan berpikir macam-macam. Ini negara NKRI, kita harus jaga dengan baik. Kita orang Islam harus berjuang bagaimana produk-produk hukum yang diberlakukan negara ini adalah hukum yang menguntungkan, berpihak kepada rakyat. Itu saja. Tidak perlu kita pecahkan piringnya, karena ternyata ini piring ini, Masya Allah, lebih terkurang atau diperjuangkan apa kepenting. Kalau sikir repai, menesan itu dirempak dari display, ya kan? Kira-kira apa begitu? Ya, kira-kira begitu. Ya. Jadi kita ini perang istilah, kita berperang istilah, karena orang sekarang itu yang paling ditonjolkan adalah istilah dan bukan substansi. Padahal yang paling penting itu substansi, bukan aksesorisnya. Buat apa Pak saya pakai sorban begini, pakai baju koko begini, tambah jenggot begini, tiap hari saya pakai songkok kemana-mana kalau saya tidak salah, Pak. Maka itu sedih. Mas Sarobana, Mak Janggo Toka Cente, kemana-mana saya pakai songkok, dia kena bentuk songkok. Tiga-tiga kalau masuk oka, mak tidak kah, tapi dewa sumpahnya. Maka kira-kira kumat ber. Angkat tahu, dia nama masuk oka jumpai. Mak baju kosong, ya, pakai celana panjang, tidak pakai jenggot, tapi ketika azan di masjid, dia singgah salat di masjid. Mana yang lebih baik yang pertama daripada yang kedua ini? Menurut tak tiga kami nama magelang. Pasti magelang yang rumah kedua. Berarti kalau begitu Islam itu bukan model. Ya, tania modelnya naita selengi, tania yero modelnya naita selengi, tapi ikut. Makanya nak minta Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum irnaitakum Allah Ta'ala. Masaruban matilulu makoy, tapi tama betul na masuk banyak kediasan itu aksesoris. Yang penting itu di sini. Tapi kau kata masaruban mak jago masuk kok nantang betul masuk panjang betul makan pasti. Jadi Islam itu bukan merek,
bukan aksesoris, bukan sesuatu yang dipajang-pajang, tetapi substansi, bukan nama. Ya, bukan nama. Coba ya, negara ini kalau jadi khilafah pasti mangkaga tahu ya, mangkaga akan lebih kacau. Dan Islam mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan jauh lebih penting ketimbang membawa masalah. Daripada si musuh-musuh kimatu, si uno kimatu, lebih baik jangan. Aman di matu kuat, alhamdulillah. Indonesia ini Bapak Ibu sekalian, dia memakai ini termasuk negara yang aman. Coba kalau kita ke Timur Tengah, tidak aman, tidak aman. Kita ini alhamdulillah. Negara kita ini aman. 24 jam kita mau keliling boleh, mapamula pura masuk pajang isa narabi suruh kita keliling boleh, aman. Apalagi yang mau dicari lebih daripada itu? Ya kan? Tidak ada kan? Ya, gitu. Saya kira itu penjelasannya. Terima kasih.